warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap jaga kondisi dan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga sering menggunakan hand sanitizer. Nah, di saat pandemi seperti ini, kalian hindari kerumunan ya, dan keluar itu jika ada keperluan saja. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, minggu ini kita akan mempelajari KD 3.3, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, tujuan kalian mempelajari teks prosedur di sini yaitu dengan kalian mempelajari teks prosedur di sini, kalian dapat melakukan aktivitas ataupun kegiatan secara urut dan runtun, tentunya secara jelas juga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga sering melakukan aktivitas maupun kegiatan, baik itu secara disadari ataupun tidak disadari, dengan menggunakan langkah-langkah dan teks prosedur yang ada. Lalu, apa sih Bu teks prosedur itu? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu yang jelas secara beruntun. Adapun macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu, yaitu teks yang berisi informasi tentang cara membuat sesuatu. Contohnya seperti membuat kue. Yang kedua, ada teks prosedur yang berisi informasi, yaitu teks yang berisi suatu kegiatan ataupun aturannya, contohnya seperti wawancara. Nah, yang ketiga ada teks prosedur tentang cara suatu kerja, yaitu teks yang berisi langkah-langkah suatu benda yang dapat digunakan, contohnya seperti langkah-langkah menyalakan mesin cuci yang manual. Nah, selain macam-macam teks prosedur, ada juga struktur teks prosedur. Yang pertama, adanya tujuan. Tujuan berisi pengantar dari sesuatu yang akan dijelaskan di dalam teks prosedur. Yang kedua, ada langkah-langkah berisi tentang perincian prosedur tentang suatu topik yang akan dibahas. Nah, yang ketiga, ada penegasan ulang ataupun penutup, yaitu berisi tentang manfaat yang telah dicapai jika langkah-langkah prosedur telah dilakukan. Nah, di sini ada contoh teks prosedur yang berjudul cara membuat presentasi yang menarik menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, kalian baca teks prosedur tersebut selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita bersama-sama akan menganalisis struktur teks prosedur tersebut. Selamat membaca ya. Nah, setelah kalian membaca teks prosedur tersebut, mari kita bersama-sama menganalisis struktur teks prosedur tersebut. Nah, struktur teks prosedur terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang ataupun penutup. Nah, tujuan teks prosedur yang terdapat pada cara membuat presentasi yang menarik menggunakan program Microsoft PowerPoint terdapat pada paragraf pertama. Mengapa? Karena paragraf pertama di sini berisi pengantar yang akan dibahas di dalam teks prosedur tersebut, yaitu menyajikan presentasi yang menarik dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini yaitu terdapat pada paragraf kedua, yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuat presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint agar memperoleh hasil yang sesuai. Poin-poinnya bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya selanjutnya penegasan ulang ataupun penutup terdapat pada paragraf terakhir. Di sini penulis menegaskan kembali cara membuat PowerPoint yang menarik perhatian agar pembaca tidak merasa bosan. Nah, penulis juga merekomendasikan video tutorialnya jika pembaca mengalami kesulitan dalam membuat PowerPoint-nya. Nah, dapat disimpulkan terdapat 3 macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur yang berisi informasi. Dan yang ketiga, teks prosedur berisi tentang cara suatu kerja.
Nah, selain macam-macam teks prosedur, terdapat juga 3 struktur teks prosedur. Yang pertama, adanya tujuan, yang kedua, adanya langkah-langkah, dan yang ketiga, adanya penegasan ulang ataupun penutup. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu akan mengirimkan video, kalian analisis struktur teks prosedur di dalam video tersebut. Hasilnya kalian ketik di dalam Word dan kalian kirim melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian beri komentar di video di bawah ini, ataupun kalian bisa kirim pertanyaan kalian melalui grup WhatsApp. Nah, demikian Ibu akhiri. Jika ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.